Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas apa ya? Omongannya para ahli. Ada yang ahli betulan, ada yang ahli klaim pribadi. Orang itu sering berpendapat bahwa kalau yang namanya pakar oli itu harus punya pendidikan, punya latar belakang atau pekerjaan atau pengalaman di yang berhubungan dengan oli. Hal ini salah ya. Karena yang namanya oli itu banyak yang nggak sesuai dengan teori, nggak sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah beredar lama. Karena yang namanya oli itu istilah yang sama bisa punya arti yang berbeda. Dan orang kalau nggak jeli bisa dengan mudah ketipu ya. Orang-orang yang katanya pakar, yang katanya ahli itu seringkali tidak mengungkapkan pernyataan berdasarkan keilmuannya, tapi mengungkapkan apa yang jadi pendapat masyarakat umum. Jadi omongannya itu tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan eksperimen, tapi berdasarkan persepsi masyarakat, berdasarkan pendapat yang sudah beredar lama, yang sayangnya sekarang ini sudah tidak relevan. Banyak ya pendapat-pendapat yang ya seperti contohnya soal oli warna hitam itu belum tentu jelek, bahwa oli itu rusaknya karena ada sisa pembakaran yang masuk ke oli. Nah, ini tidak sesuai ya dengan azas keilmuannya, karena ya secara ilmiahnya nggak ada ya omongan kayak gitu. Yang namanya oli itu kalau di keilmuan selalu diumumkan problemnya adalah kena panas, karena pemanasan. Jadi bukan kena angin panas ya, bukan kena uap panas, tapi kena panasnya ya. Oli sendiri itu kena bagian mesin yang panas, karena oli salah satu tugasnya kalau di dalam mesin ya itu adalah melumasi dinding silinder. Jadi melumasi dinding silinder ya tentu saja butuh kemampuan daya tahan terhadap panas, karena dinding silinder ini enggak dingin. Mungkin ada yang ngomong nggak ada di mesin yang panas, dinding silinder itu panas ya. Head silinder itu juga panas. Jadi oli kalau menurut pengertian ilmiahnya itu rusaknya ya salah satunya karena panas. Kena udaranya itu nggak pernah ya penulis lihat di penjelasan ilmiah. Jadi bukan karena kena angin-angin, tapi kena panasnya itu yang bikin olinya cepat rusak, cepat jadi hitam. Dan oleh karena itu kalau oli mesinnya kualitasnya beda, maka kecepatan menghitamnya oli juga akan beda. Nah, kalau teorinya oli menghitam itu karena kena gasnya, kena udaranya, maka
Harusnya semua oli sama saja. Sekian kilometer hitam, sekian kilometer masih bening gitu ya. Tapi ternyata tidak. Ada oli yang jauh lebih cepat hitam, ada yang oli bisa tetap bening. Itu adalah fakta. Terus nggak cuma dari sisi keilmuan saja ya. Dari sisi apa ya, pengetahuan umum lah ya. Dari sisi apa jenenge, logikanya ketika lihat produk-produk di pasaran itu juga banyak orang yang baik pakar beneran atau pakar hasil klaim sendiri itu salah. Anehnya dari masyarakat ini enggak apa ya, enggak perhatian ya. Masyarakat enggak merasa aneh ya, pada kejanggalan dari seorang pakar. Contoh ya, tidak mengenal produk itu adalah oli kental dan encer. Sudah berapa banyak, coba inget-inget ya, sudah berapa banyak pakar yang bilang bahwa sintetik itu pasti lebih encer. Kalau kental adanya cuma mineral. Nah, coba dipikir itu berapa banyak ada pakar yang ngomong kayak gitu. Dan ini pakar ini tentu kita nggak bisa ngomong, oh ini karena pakarnya nggak pernah tahu oli mahal. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena produk-produk yang ia rekomendasikan itu biasanya ya harganya juga harga mahal. Harganya juga bukan harga murah. Coba ada banyak sekali pakar yang ngomong, oh oli itu kalau kental adanya cuma mineral, nggak mungkin sintetik. Dan ini yang ngomong itu ya ada yang jurnalis, ada yang pakar oli, misalnya dari Lemigas kalau nggak salah, ada yang pabrik oli, apa pemilik merek oli, CEO-nya merek oli gitu ya, ngomong secara berapi-api. Kalau mineral, kalau oli kental adanya cuma mineral, nggak ada oli kental itu sintetik. Padahal faktanya apa? Faktanya adalah di pasaran ada produk-produk yang full sintetik, baik full sintetik kacangan, full sintetik abal-abal, maupun yang full sintetik betulan. Ya penulis sendiri kebetulan nyimpen botol dari 3 oli yang seharusnya itu full sintetiknya full sintetik beneran. Jadi ada oli Liqui Moly Street Race ya, itu kekentalannya adalah 10W60. Ada oli Castrol GPS ya, itu synthetic base yang produksi tahun 80-an, yang artinya sintetiknya adalah sintetik PAU, itu 20W50. Ada satu lagi ya, oli sintetik modern PAO ester, itu betulan sintetik, itu betulan sintetik karena PAO itu adalah grup 4, ester itu adalah grup 5, yang zaman dulu itu adalah masuk kategori sintetik. Nah, itu kekentalannya 5W50.
Mungkin ya ada beberapa orang yang ngomong 5W itu encer, 10W itu encer, yang 20W itu kental. Mohon untuk yang mereka ngomong kayak gini, untuk yang berpendapat bahwa 20W kental dan 5W itu encer, coba lihat dah produk datasheet. Coba lihat kekentalannya di suhu 40 derajat itu berapa. Biar melek ya, biar melek. Karena banyak orang yang menganggap 5W itu pasti encer, 20W itu pasti kental. Coba lah lihat produk datasheet. Di situ ada data namanya kekentalan kinematic viscosity ya, pada suhu 40 derajat Celcius. Coba bandingkan ya, misalnya 5W 50 versus 10W 30. Lihat kekentalannya di suhu 40 derajat berapa angkanya. Kalau masih ngomong 5W itu lebih encer, ya wis nggak bisa ketolong lagi lah, karena wis jelas membantah data itu. Jadi dari oli-oli yang beredar sekarang pun masih ada ya. Dari yang penulis punya wis jadi contoh, dari yang lain-lain juga ada. Mungkin ngomong, oh itu paling cuma oli motor. Ada loh oli mobil yang kental. Yang ya Pak, lihat oli kelas racing itu. Ada yang 10W 60. Contoh lah, produknya Pertamina Platinum. Itu produk baru gitu. Dan mobilnya juga yang direkomendasi juga bukan main-main, mobil Lamborghini. Dan oli itu dipakai beneran di balapan. Oli balap kental ada. Ya lagi-lagi kalau ada yang argumentasi 5W itu encer, ya silahkan lihat produk datasheet lah ya. Ojo terlalu apa jenengnya ya, terkungkung gitu ya. Di oli itu informasi produk, informasi kekentalan itu bisa dilihat di produk datasheet sebagai data kinematic viscosity. Itulah, coba dilihat, dibandingkan sendiri lah. Terus pendapat para pakar berikutnya itu adalah, kalau oli encer itu pasti full sintetik, karena kalau pakai oli mineral itu pasti bakal gampang menguap ya. Full sintetik itu pasti tidak mudah menguap. Oleh karena itu oli encer pasti pakai full sintetik. Nah, yang pertama, oli encer pasti full sintetik. Penulis barusan lah kemarin cari-cari lagi data sheet ya, material safety data sheet rilis tahun 2024 dari produk oli 0W20, oli yang ya termasuk kategori paling encer di Indonesia. Itu secara eksplisit menyebut bahannya adalah hydrotreat. Jadi jelas tertulis di material safety data sheet, bahannya adalah hydrotreat. Hydrotreat kalau kita cari di ilmiahnya oli, di penjelasannya oli, itu masuk kategori grup 2. Grup 2 itu adalah mineral. Artinya apa? Artinya kategori olinya sebenarnya ya oli yang gak sekelas sintetik, yang artinya olinya itu tidak tahan panas,
tidak tahan oksidasi, mudah menguap. Dan anehnya ya, penulis memang nggak pernah nyoba oli 0W20, tapi penulis sudah banyak sekali mencoba oli-oli yang labelnya full sintetik, tapi ketika diuji pemanasan itu olinya cepat sekali habis. Mungkin ada yang ngomong, oh nggak fair, yang ini volumenya banyak, ini volumenya sedikit lah. Tapi kalau yang satunya habis sama sekali, yang satunya masih utuh, itu nggak relevan lah soal volume awalnya itu. Poinnya adalah yang satunya habis, satunya enggak. Selain dari habis, ada juga yang cepat jadi hitam. Jadi ada dua ya kelemahan yang bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Oli full sintetik yang cepat hitam dan oli full sintetik yang cepat habis. Dan ini dibanding dengan oli yang jelas-jelas diketahui adalah bahan mineral. Dan bahan mineralnya juga bahan mineral yang kalau menurut para pakar tersebut adalah bahan yang paling hina, paling cepat rusak, paling nggak tahan oksidasi, yaitu bahan grup 1. Jadi ketika para pakar ini ngomong oli mineral, seringnya yang mereka maksud itu adalah grup 1. Kalau contohnya lah CEO-nya Welty ngomong bahwa oli grup 2 itu kelasnya semi sintetik, oli grup 3 itu sintetik. Ya penulis nggak tahu, masih belum tahu oli Welty itu full sintetiknya kayak gimana. Tapi jelas ya dari yang penulis coba, full sintetik itu kebanyakan, 1 mudah habis, 2 cepat hitam. Jadi ya sayangnya ya para praktisi tersebut, para pakar tersebut tidak mendasarkan pengetahuannya berdasarkan eksperimen atau uji coba, tapi hanya mendasarkan omongan dari ilmu lama yang sudah gak berlaku lagi. Ngomong bahwa oli full sintetik itu lebih tahan panas, lebih tahan penguapan, itu hanya benar di masa lalu. Kalau diomongkan sekarang, salah. Jadi sayangnya para pakar itu adalah mereka-mereka yang nggak mendasarkan ilmunya pada realita, pada praktek. Jadi kalau ada orang yang punya pendidikan, punya pengalaman, punya latar belakang di dunia oli, terus menyebutkan statement tertentu, tetap kita harus verifikasi. Ilmu itu sumbernya dari eksperimen, dari percobaan, dari uji coba. Kalau nggak ada uji coba, nggak ada namanya ilmu ilmiah. Adanya cuma teori. Yang namanya sains itu harus sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau omongannya ngomong jelas-jelas salah, nah orang seperti itu sudah nggak bisa dipercaya lagi. Masa yang ngomong oli kental adanya cuma mineral, padahal di pasaran jelas ada produk yang kental tapi full sintetik. Nah itu terus gimana? Ya wis lah, yang jelas harus hati-hati ya dengan yang orang punya label pakar, karena
sayangnya kalau soal pelumasan yang seperti itu sering menjerumuskan orang. Sama juga dengan mekanik ya, orang bengkel. Mungkin ya mereka sering bongkar-bongkar motor, sering bongkar-bongkar mobil. Tapi soal oli nggak bisa. Oli itu harus dari pengalaman make sendiri. Jadi seringnya malah konsumen yang lebih ngerti daripada mekaniknya. Omongan mekanik itu sering ngaco, ngomong, oh kalau pakai oli ini berbahaya. Padahal faktanya banyak orang yang menerapkan itu dan ya malah lebih baik daripada rekomendasi dia. Tapi dia kekeh ngengkel gitu karena merasa teorinya gini. Itu kan teori.